Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ya, mending Sri Mulyani mundur aja begitu. Kalau memang dia tidak mampu memberesi ya, bawahannya di dalamnya yang memainkan tikus-tikus yang berdasi di situ begitu ya, ya mending saja mundur. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh kader Demokrat ini begitu ya ini. Politikus Demokrat ya, tantang Sri Mulyani ungkap transaksi 300 triliun di Kemenkau tidak ya, jika tidak mampu mundur. Betul sekali begitu. Kenapa kok muncul spekulasi Sri Mulyani mengatakan bahwa ya kita harus ada duduk perkara ya, karena ini Pak Mahfud yang mengatakan seperti itu. Kata Pak Mahfud bukan korupsi, tapi ini ada pencucian uang begitu kan ya. Inilah yang dugaan-dugaan seperti ini harus kita munculkan, siapakah yang bermain di situ begitu. Jangan hanya rakyat dijekik dengan pajak lalu kemudian pejabat-pejabat enak melakukan hal itu begitu kan ya. Bagi gaji-gaji yang fantastis begitu. Sedangkan rakyat wah luar biasa begitu kan ya, dijekik dengan pajak dan sebagainya begitu. Ini harus Sri Mulyani mundur aja kalau memang itu tidak mampu. Apalagi ya, bawahannya dari Sri Mulyani juga rangkap jabatan begitu. Rangkap jabatan kerjanya hanya segitu begitu kan ya. Terus kemudian dapat gaji dengan double juga begitu kan ya. Di mana letak logikanya begitu? Apakah tidak ada yang lebih mampu lagi begitu warga Indonesia begitu kan? Padahal ya seperti inilah pejabat-pejabat sekarang. Bahkan ya ada yang mengatakan spekulasi bahwa Sri Mulyani katanya sudah rangkap jabatan sampai 30 jabatan. Kok aneh begitu? Berapa gajinya mereka begitu? Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Demokrat minta Sri Mulyani mundur jika tak mampu bongkar skandal di Kemenkau. Betul sekali begitu. Dukung Bu Sri Mulyani mundurkan pejabat-pejabat yang korup di tubuh Dipakau. Ini mana mau mundur dia gacuannya presiden untuk mendapatkan utang LN. Lah kalau dibongkar dia ikut rangkat bos ini, suatu orang ya saja memegang 30 jabatan, kayak nggak ada orang lain saja di negeri ini. Betul begitu, saya aneh begitu kan. Kok bisa rangkap jabatan seperti itu? Jangan-jangan ya gajinya juga rangkap jabatan. Bayangkan kalau 30 jabatan begitu ya. Ini menjadi potensial bagi pejabat-pejabat yang lain untuk mengikuti rekam jejak itu begitu. Demokrat yang diundang Jeng Sri ke NKRI sampai di sini dikurusin sama Jo, sekarang diikutin Pak Jo. Hukum sekarang itu udah kong bali kong ya, tak bisa bongkar kesalahan duit bicara main ini. Entar mau luka lama dikorek Bu Sri gimana? Harusnya tahu diri sih mundur saja begitu. Dia sendiri tak mendidik anak buahnya rangkap jabatan, betul begitu. Ya kalau di luar negeri ya, kalau ada kesalahan seperti ini ya mundur begitu kan. Kesalahan salah email aja ya, mengirim atas nama orang lain ya, wah ini sudah kacau, sudah mundur begitu dari jabatannya. Ini kenapa Indonesia malah cengingisan begitu kan, begitu logika kita begitu. Ada apa begitu, wallah alam. Tapi perlu diingat, inilah bangsa kita Indonesia. Kalau seperti ini terus wah ini kacau begitu, kacau. Sampai ya kalau bisa-bisa ya memalukan gitu kan. Dianggap sebagai negara maju tapi kelakuan demokrasi di dalamnya wah luar biasa begitu, apalagi ekonominya begitu. Berbeda dengan negara-negara lain ya. Negara-negara lain itu memang demokrasinya maju tapi ekonominya turun begitu. Ada ekonominya turun tapi demokrasinya turun. Sedangkan Indonesia demokrasinya amburadul, kacau, is violent, terus kemudian ekonominya juga seperti itu begitu. Apa yang diharapkan begitu kan ya? Negara-negara maju yang lain coba lihat, ada demokrasinya baik tapi keuangannya atau ekonominya buruk begitu. Ada ekonominya buruk tapi demokrasinya baik begitu. Itu bisa diperbaiki seperti itu. Kalau kedua-duanya buruk, demokrasi buruk, terus kemudian ekonominya buruk, is valid semua, apa yang diharapkan dari warga itu begitu ya? Bisa jadi bubar begitu kan ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, politikus Demokrat tantang Sri Mulyani ungkap transaksi 300 triliun di Kemenkau tak mampu ya, jika tidak mampu mundur saja. Betul begitu. Saya berpikiran seperti itu, bahwa jika tidak mampu berikan yang lain aja begitu, biar diberesin begitu kan ya. Ya saya yakin masih ada Pak Mahfud hari ini yang memberikan satu stimulasi ya, memberikan satu langkah bahwa itu ada tindakan yang mencurigakan ya, pencucian uang dan sebagainya. Bayangkan aja begitu kan.
Kalau memang ini tidak ada terjadi si Rafael ya, si anaknya Rafael ya terkait penganiayaan si David ya, mungkin tidak bisa diungkap begitu kan. Ya, mungkin sudah takdirnya seperti itu begitu kan ya. Mari kita baca terlebih dahulu ini. Dikutip dari Sinpo ID ya, Deputi Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat Yan Harahap ya menyarankan Menteri Keuangan Menko Sri Mulyani mundur jika tak mampu mengungkapkan skandal yang terjadi di tubuh di Kemenkau. Pernyataan itu disampaikan Yan merespon pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan ya pergerakan uang mencurigakan di Kemenkau. Bahkan Mahfud MD menyebutkan pergerakan uang Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai itu mencapai 300 triliun. Bayangkan 300 triliun. Bagaimana kalau jadinya ini ada dugaan pencucian uang begitu ya? Yang memandang pernyataan Mahfud tersebut merupakan ujian bagi Ani sapaan akrab Sri Mulyani ya, ini semacam ujian untuk Kemenkau Sri Mulyani untuk transparan ya, ambil bagian dalam mengungkap skandal keuangan di kementerian. Jika tak mampu mengungkap skandal ini ya layak mundur, kata Deputi Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat. Bahkan berkat pengusutan ya harta fantastis mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, dia mendesak skandal ini diungkap terang. Ini benar-benar mega skandal keuangan di publik ini harus diusut tuntas. Apalagi Pak Mahfud sebut media bahwa ya beliau punya datanya tertulis. Ini kan cukup lumayan begitu. Saya yakin dan saya yakinnya Pak Mahfud harus berani mengungkap ini semua begitu. Kalau memang ini terjadi diungkap oleh Pak Mahfud, maka rakyat ada di belakang Pak Mahfud. Jangan takut begitu kan ya. Reputasi Anda yang menjadi taruhan begitu ya. Karena pada hakikatnya Pak Jokowi akan merestui dan setuju apa yang selama ini dilakukan kalau memang ini skandal diusut begitu kan. Di satu sisi ngapain sih masih memelihara macan begitu kan ya, yang sukanya makan terus di situ begitu, uang rakyat dijekik dengan hal itu, pejabat-pejabat enak-enak rangkap jabatan begitu. Emang tidak ada orang lain begitu ya, pantesan aja ya lamar pekerjaan sana sini ya tidak tidak menemukan pekerjaan sama sekali ya, kalau tahu-taunya ya pejabat seperti ini rangkap jabatan begitu. Di mana letak logikanya? Itulah yang harus kita pikirkan bersama begitu. Bahkan dia mengatakan ini, apalagi kata dia ya, skandal kenyataan kekayaan fantastis itu menyasar dua lembaga yang paling disorot publik, yakni Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Dua direktorat yang sering menjadi sorotan publik, tegas dia. Kemenkau kekeh tak terima laporan berupa angka 300 triliun yang diklaim Mahfud sebagai transaksi janggal. Ani mengaku ya tidak tahu menahu soal transaksi janggal 300 triliun itu di kementerian yang dia pimpin. Dia menyatakan kantornya sudah menerima surat dari PPATK terkait laporan tersebut, namun ia tidak menemukan angka 300 triliun seperti yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD. Bahkan ya di sisi lain ya, PPATK mengaku sudah menyerahkan 200 berkas laporan terkait transaksi mencurigakan senilai 300 triliun di Kemenkau. Apakah Sri Mulyani masih alibi atau apa begitu kan? Ini kan sudah ada datanya. Apa yang disampaikan Pak Muk tidak mungkin tidak sesuai dengan data, sesuai dengan prediksi dan yang dilakukan dengan cek oleh PPATK begitu kan. Ya, inilah yang menunjukkan bahwa Pak Mahfud tidak mungkin berbicara tanpa data begitu kan. Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ini sesuai dengan data. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting bahwa Sri Mulyani kalau tidak mampu mengusut tuntas ya di dalam Kemenkau, ya mending bubar aja, mending ya mundurkan diri kan, begitu logika kita begitu, biar diganti yang lain misalnya begitu ya. Coba bayangkan, kasih saja kepada yang lain ya yang berkompeten, yang berkompeten dalam penanganan keuangan ini begitu kan. Saya rasa masih banyak begitu orang-orang yang masih percaya dan orang-orang pinter di bangsa kita. Cuman kalau orang pinter ya apa logika kita begitu kan, dalam artian bahwa ya biasanya orang-orang pintar itu tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu adalah kedunguan mereka yang kemudian disuruh ke sana ya mau, suruh sini mau, kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.